Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita dapat melakukan diskusi pada saat ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak mendapat syafaat beliau. Nah, baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran biologi inovatif, yang judulnya itu adalah pembelajaran biologi berbasis sains dan kearifan lokal. Nah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Dini Buswi Wulandari dengan NIM 20031061. Kemudian ada Putri Silmi Nur Fadila dengan NIM 20031096. Kemudian ada Sri Hidayatul Reski dengan NIM 20031034. Nah, adapun materi yang dibahas nantinya itu adalah pengertian pembelajaran, kemudian pengertian sains, kemudian hakikat pembelajaran sains, dan pengertian budaya lokal. Selanjutnya itu ada pembelajaran sains berbasis budaya lokal, kemudian karakteristik pembelajaran sains berbasis budaya lokal, dan ada sains budaya lokal di Sumatera Barat. Nah, untuk pembacaan materi pertama, yaitu tentang pengertian pembelajaran, kemudian pengertian sains, dan hakikat pembelajaran sains, akan disampaikan oleh rekan kami, Sri Hidayatul Reski. Kepada Reski, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi beberapa proses. Yang pertama, proses perolehan ilmu pengetahuan. Kedua, penguasaan kemahiran. Dan yang terakhir yaitu pembentukan sikap dan kepercayaan diri pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sudjana 2012, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didiknya melakukan kegiatan belajar. Yang kedua yaitu menurut Sugandi dan kawan-kawan 2004, pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berarti seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik tersebut memperoleh kemudahan. Dan yang terakhir yaitu menurut Mahyudin, pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang melibatkan keterampilan kognitif, yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelektual. Selanjutnya yaitu pengertian sains. Sains berasal dari bahasa Latin yang berarti scientia, yang berarti pengetahuan. Sains merupakan aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbarukan. Sains juga dapat diartikan sebagai cara dalam berbagai aspek, seperti fenomena alam secara terorganisir dan sistematik dengan metode tertentu. Sains merupakan ilmu yang dapat diuji atau dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan kenyataan. Contohnya itu seperti pada ilmu fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya yaitu pengertian sains menurut ahli. Yang pertama menurut Albert Einstein, yaitu pada tahun 1940 yang menyatakan sains merupakan
aktivitas atau upaya yang mengkombinasikan berbagai jenis indrawi yang dimiliki manusia, sehingga membentuk sebuah pola pikir yang memiliki keseragaman secara logis. Yang kedua, menurut Karin Ensan, pada tahun 1989, yang menyatakan bahwa sains merupakan suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimen yang terkontrol. Selanjutnya yaitu menurut Alo Liliweri pada tahun 2022, sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses pengembangan pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang hakikat pembelajaran sains. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hakikatnya, pembelajaran sains tidak hanya belajar produk saja, tetapi juga harus belajar aspek proses dan sikap agar siswa dapat benar-benar memahami sains secara utuh. Pembelajaran sains merupakan sesuatu yang harus dilakukan siswa dan bukan untuk yang dilakukan pada siswa. Pembelajaran sains menuntut siswa untuk belajar aktif yang terimplikasi dalam kegiatan secara fisik atau mental. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Reski. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu materi yang keempat tentang pengertian budaya lokal, dan materi kelima tentang pembelajaran sains berbasis budaya lokal akan dibacakan oleh rekan kami Dini Busfi Wulandari. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian budaya lokal. Yang pertama, budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal yang terwujud dari hasil pemikiran dan tindakan masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal merupakan usaha manusia yang dapat dipahami sebagai usaha dengan menggunakan akal budinya atau kognisi untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Budaya lokal merupakan bentuk etika atau perubahan pemikiran dan tindakan antara manusia dengan pengetahuan kehidupan. Yang kedua, budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Sehingga dengan itu, budaya lokal dapat dipahami sebagai gagasan, nilai-nilai, pandangan masyarakat setempat mengenai suatu objek atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, pengertian budaya lokal menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nawari Ismail pada tahun 2011. Nawari berpendapat yang dimaksud dengan budaya lokal adalah semua ide, aktivitas, dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian, sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas, dan hasil aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, namun juga semua komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi ciri khas dan atau hanya berkembang dalam masyarakat tertentu. Yang kedua ada menurut J.W. Ajawaila berpendapat bahwa budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Dan yang ketiga menurut Abidin dan Saibani pada tahun 2014 yang berpendapat bahwa budaya lokal terbaik yaitu yang pertama ada superkultur, merupakan kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya ada kultur, yaitu lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah, atau daerah. Selanjutnya ada subkultur yang merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah kultur, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya. Selanjutnya ada konten kultur yang merupakan tingkatannya sama dengan subkultur, yaitu bagian turunan dari kultur, tetapi konten kultur ini bertentangan dengan kebudayaan induknya. Selanjutnya yaitu mengenai materi pembelajaran sains berbasis budaya lokal.
Yang pertama, menurut McDonald dan Walcott pada tahun 1999, dalam perspektif antropologi budaya, belajar sains berarti memperoleh budaya sains dengan cara menempuh transisi dari dunia kehidupan sehari-hari menuju dunia sains di sekolah. Yang kedua, menurut Kornben pada tahun 1996, pada halaman 589, mengatakan bahwa keseluruhan konteks sains dalam kehidupan sehari-hari itu jarang sekali ditemukan dalam pendidikan sains formal di sekolah. Karena pendidikan sains lebih sering mengajarkan pemahaman konsep ilmiah daripada pemahaman ilmiah, sehingga gagal mengajarkan pemahaman ilmiah dalam dunia nyata. Dengan demikian, pembelajaran berbasis budaya lokal, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya. Pembelajaran sains berbasis budaya lokal merupakan penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai kehidupan dari proses pembelajaran. Nah, pembelajaran sains berbasis budaya lokal merupakan penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dengan itu, pembelajaran sains berbasis budaya lokal, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan. Selanjutnya, pembelajaran sains berbasis budaya lokal merupakan proses memadukan kebudayaan yang berkembang di masyarakat setempat dengan kurikulum sekolah, sehingga tercipta pembelajaran yang bersifat konstekstual. Nah, pembelajaran sains diharapkan mampu menumbuhkan karakter peserta didik yang lebih menghargai berbagai budaya yang ada dan berusaha untuk melestarikannya. Pembelajaran sains berbasis budaya lokal menggiring peserta didik untuk observasi atau melakukan pengamatan secara langsung dan mendalam di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, menurut Becker dan P.C. Taylor pada tahun 1995 menyatakan jika pembelajaran sains di sekolah tidak memperhatikan budaya pelajar, konsekuensinya pelajar akan menolak atau menerima hanya sebagai konsep-konsep sains yang dikembangkan dalam pembelajaran. Apabila pembelajaran sains di sekolah kurang memperhatikan keunggulan lokal yang berkembang di masyarakat karena keterbatasan guru dalam mengaitkan konsep, proses, dan konteks, akibatnya pemahaman siswa tentang fenomena alam menjadi tidak bermakna. Pendidikan sains di sekolah lebih banyak memaparkan pada perkembangan ilmu dan teknologi yang dengan bercermin pada pola pendidikan sains di negeri barat. Nah, pembelajaran sains dan pembelajaran budaya lokal memiliki tujuan yang sama, yakni agar dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, tidak sebatas memahami konsep saja, melainkan salah satu wujud penanaman pendidikan karakter. Dengan mengingat dewasa ini banyak sekali masyarakat, terutama generasi muda yang mengalami penurunan moral dan sikap, pendidikan karakter menerapkan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter meliputi peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum tata krama, budaya, dan adat istiadat. Dengan kata lain, selain pembelajaran sains berbasis budaya lokal ini untuk agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, melainkan juga untuk mewujudkan pendidikan karakter di sekolah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dini. Selanjutnya untuk materi tentang karakteristik pembelajaran sains berbasis budaya lokal dan sains budaya lokal di Sumatera Barat itu akan saya jelaskan sendiri. Nah, karakteristik pembelajaran sains berbasis budaya lokal. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran sains, yaitu mempelajari alam semesta dan gejala-gejala yang terjadi di dalamnya. Nah, sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam tersebut. Next. Nah, adapun langkah tersebut yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, dan menganalisis, serta kemudian menyimpulkan. Nah, dari sini tampak bahwa karakteristiknya yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi. Artinya apa? Gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Nah, selanjutnya itu sains budaya lokal di Sumatera Barat. Membudayakan kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan kembali kearifan lokal, membiasakan generasi penerus dengan pengetahuan dan pelaksanaannya. Nah, adapun contohnya misalnya yang pertama itu tari indang sebagai konteks pembelajaran simetri atau disebut dengan mat dance. Nah, tarian tradisional Indonesia merupakan salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan dan dijaga dengan mengkombinasikan kebudayaan daerah melalui pembelajaran matematika diharapkan kebudayaan nasional tetap terjaga. Untuk materi pencerminan, peneliti menggunakan tarian indang. Tarian indang menggambarkan kedatangan Islam di Sumatera Barat. Tarian ini juga terkenal dengan tarian badindin, yaitu kata-kata dindin badindin pada lagu pengiring tarian ini. Selain itu, syairnya menggambarkan keagungan Tuhan. Apapun yang dilakukan adalah untuk mendapatkan restu dan ridhonya. Beberapa tahun terakhir, kesenian indang mengalami perkembangan menjadi seni yang berorientasi pasar. Pemain indang mulai mengemas bentuk sajian, tekstual dan mustikal sesuai selera masa kini. Selain itu, kesenian indang dewasa ini mulai pula digunakan sebagai salah satu komoditi khususnya di Sumatera Barat. Nah, sedangkan untuk mix dance merupakan kolaborasi antara tarian dan matematika, di mana gerakan tarian mengeksplorasi berbagai macam konsep-konsep matematika. Semua tarian bisa dijadikan sumber belajar menggunakan mat dance. Namun tarian itu harus disesuaikan dengan konsep matematika yang akan dikembangkan. Pembelajaran menggunakan mat dance ini menciptakan suasana kelas yang penuh inspirasi bagi peserta didik, di mana mereka lebih kreatif, antusias, karena menggunakan konteks yang sudah pernah dialami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada songket pandai sike sebagai konteks pembelajaran simetri lipat. Nah, konsep matematika pada songket Minangkabau terlihat dari motif-motifnya. Pada sehelai songket terdapat motif yang diulang. Pengulangan motif-motif ini dinamakan dengan tessellation, yang merupakan salah satu objek visual dan grafis pada matematika. Nah, selanjutnya itu ada tessellation pada songket Minangkabau dengan motif bunga. Matematika melalui karya seni tradisional, matematika dan seni adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya adalah sebuah yang dapat digunakan untuk mengekspresikan ide yang sama. Songket Minangkabau merupakan salah satu seni tradisional yang mengembangkan aspek visual dan kreatif dari matematika. Itu terlihat dari keteraturan pola yang proses pembuatannya memerlukan ketelitian sehingga menghasilkan pola-pola yang indah.
Kemudian anyaman sebagai konteks pengukuran luas. Kerajinan tradisional anyaman digunakan sebagai aktivitas awal yang berdasarkan pengalaman siswa. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang mengacu pada karakteristik phenomenological exploration. Tujuannya adalah memberikan atau membawa siswa ke dalam situasi permasalahan yang spesifik dan kontekstual. Kemudian ada mainan kucing-kucing atau permainan bekel sebagai konteks bilangan. Nah, konsep belajar matematika dengan bola bekel juga mengenalkan konsep pengelompokan dan transformasi. Pertama, pemain dikenalkan dengan sisi-sisi biji bekel. Ketika permainan berlangsung, pemain menyamakan sisi biji bekel. Penyamaan sisi biji bekel merupakan klasifikasi dan transformasi terhadap bangun ruang sederhana. Nah, konsep penjumlahan dan pengurangan diajarkan ketika pemain mengambil satu persatu biji bekel. Ketika pemain mengambil 2 biji bekel sekaligus, mereka sedang belajar proses penjumlahan. Nah, sekian materi yang dapat kami sajikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Kami dari kelompok 6 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.